Salam dan bahagia Yanda dan Bunda PAUD yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita masuk atau login ke raport pendidikan. Kemudian kita bisa mengunduh raport pendidikan. Dan tidak hanya sampai di mengunduh raport pendidikan, tetapi kita juga bisa mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan kita masing-masing, indikator mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kemudian di situ juga saya akan menjelaskan beberapa hal tentang inspirasi untuk membenahi raport pendidikan yang masih kurang atau perlu ditingkatkan, sehingga lewat tutorial ini kita bisa mempelajari inspirasi itu di materi-materi yang ada di PMM ya. Jadi kita mengakses PMM sehingga kita mampu meningkatkan indikator di satuan pendidikan kita masing-masing, sehingga kita bisa mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi bukan hanya sekedar buka, login, kemudian unduh, tetapi ada hal-hal penting yang harus kita kerjakan setelah kita mengunduh raport pendidikan. Silahkan disimak dengan baik. Pertama, kita kunjungi website raportpendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik di bagian raport pendidikan. Selamat datang di raport pendidikan ya. Kemudian kita akan masuk sebagai satuan pendidikan. Kita pilih akun belajar yang akan kita gunakan untuk login ke raport pendidikan. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, ini kita sudah melihat ringkasan raport pendidikan yang sudah berhasil kita akses. Jadi di sini kita bisa mengetahui situasi yang dihadapi oleh satuan PAUD. Ya, ada proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Hasilnya sedang. Kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi hasilnya baik. Kemudian indikator selanjutnya kemitraan dengan orang tua atau wali hasilnya sedang. Jadi kita mau mencari tahu arti dari capaian sedang ya. Dari proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Sedang artinya proses pembelajaran sudah mulai dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari anak usia dini. Kompetensi pendidik dalam menjaga suasana belajar yang nyaman, menerapkan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, serta efektif dalam membangun kemampuan fondasi yang diperlukan pada jenjang pendidikan selanjutnya masih perlu ditingkatkan. Nilai capaian proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini tahun ini 69,1. Ya, jadi ini berdasarkan capaian sedang, artinya seperti itu. Untuk baik juga kita lihat artinya seperti apa untuk baik. Ya, baik artinya proses pembelajaran di satuan PAUD sudah membangun kemampuan fondasi anak secara utuh dan sesuai dengan kebijakan kurikulum. Upaya dalam membangun kemampuan fondasi anak dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran, tetapi juga melalui iklim lingkungan belajar. Kompetensi pendidik dalam membangun kemampuan fondasi secara efektif sudah cukup baik. Jadi nilainya di sini 80,44. Setelah kita mengetahui dari arti capaian dari indikator-indikator yang ada ini, kemudian kita pelajari akar masalahnya. Ya. Jadi akar masalahnya di sini ada beberapa sub indikator ya
Yang pertama penerapan disiplin positif, kemudian panduan pendidik, keteraturan suasana kelas, berpikir aktif, dan ekspektasi pendidik ya. Jadi di sini ada 5 subindikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini ya. Jadi ada 5 subindikator. Setelah itu bisa kita mengunduh. Kita akan mengunduh dulu raport pendidikan dari satuan PAUD kita masing-masing ya. Kita unduh. Kita klik bagian unduh. Kemudian kita unduh raport pendidikan ya. Jadi setelah mengunduh raport pendidikan tidak hanya berhenti sampai di situ ya, tapi kita akan kembali melihat dari ringkasan ini tadi yang sudah kita buka. Setelah kita pelajari akar masalahnya, di sini nanti kita akan mengetahui inspirasi benahi. Ya, dilihat di sini inspirasi benahi. Bagian mana yang akan kita perbaiki? Nah, di sini untuk proses belajar anak usia dini itu ada beberapa inspirasi cara yang digunakan. Nah, di sini membenahi di penerapan disiplin positif ya. Pengelolaan kelas dengan tetap menghargai hak anak. Pengelolaan kelas dilakukan dengan mengenalkan konsekuensi dari suatu tindakan dan tidak melakukan tindakan yang agresif secara fisik ataupun verbal pada anak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui penguatan kemampuan pendidik PAUD dalam mengelola suasana belajar dengan tetap menghargai hak anak ya. Ini ada beberapa contoh, ada beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi bagi satuan pendidik kita masing-masing. Inspirasi pertama, kepala Satdik dan pendidik belajar bersama agar dapat menerapkan disiplin positif pada anak usia dini. Inspirasi kedua, satuan PAUD mengaktifasi komunitas belajar di tingkat satuan sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan belajar. Inspirasi ketiga, satuan PAUD memfasilitasi kebutuhan belajar pendidik melalui pelatihan, berkunjung ke satuan PAUD lain atau mengundang narasumber. Jadi ketiga inspirasi ini materinya bisa kita lihat di Merdeka Mengajar. Kita klik untuk masuk ke PMM ya. Jadi setelah kita masuk ke platform Merdeka Mengajar, di situ kita akan melihat bagian inspirasi yang akan kita gunakan ya. Penguatan kemampuan pendidik PAUD dalam mengelola suasana belajar dengan tetap menghargai hak anak. Di sini ada inspirasi 1, ada inspirasi 2 dan inspirasi 3. Coba kita klik yang inspirasi 1. Ya, di situ ada beragam konten bagi kepala Satdik dan pendidik untuk belajar bersama agar dapat menerapkan disiplin positif pada anak usia dini. Di sini ada video-video sebagai sumber belajar ya, pengelolaan kelas dan menangani perilaku murid. Kemudian kita klik untuk bagian disiplin positif. Ini untuk guru dan kepala sekolah. Kita akan masuk di pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri yang ada di PMM. Ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Setelah kita menyelesaikan modul, kita membuat aksi nyata ya. Nanti dari situ kita akan memperoleh sertifikat ya. Jadi untuk inspirasi-inspirasi ini kita juga bisa explore. Ada beberapa lagi inspirasi di bawahnya. Kita akses semuanya itu di Merdeka Mengajar. Caranya sama dengan yang inspirasi yang pertama tadi. Ya, di sini ada beberapa contoh inspirasi untuk benahi, ada 4. Ya, coba kita klik salah satu. Nah, di sini ada sumber belajar, pemahaman bermakna, umpan balik, refleksi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Itu bisa kita klik masing-masing kemudian kita pelajari. Sumber belajar yang ada yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar.
Jadi mari kita akses Merdeka Mengajar, kita perhatikan, kita pelajari materi-materi sumber belajar yang ada di situ. Kemudian kita mengerjakan pelatihan mandiri, modul-modul yang ada mari kita kerjakan. Kemudian kita bisa buat aksi nyata di satuan pendidikan kita masing-masing, sehingga progres untuk Merdeka Mengajar, untuk penggunaan Merdeka Mengajar itu bisa meningkat. Demikian yang bisa saya bagikan bagi Yanda, Bunda. Tetap semangat, salam sehat, terima kasih.